Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rosi. Selamat siang. Pak Rosi gimana hari ini, sehat? Sehat, semangat. Sehat, 45. semangat. Alhamdulillah. Meskipun udaranya seperti ini, semangat Pak ya? Udah panas di luar, di sini AC-nya 4. Oke, siap. 4 atau 3? Oh, 3. Ya, alhamdulillah Pak Rosi ya. Iya. Saya dengar Pak Rosi itu hari ini akan coaching bersama Bu Husnul. Iya. Sebelum melakukan coaching bersama Bu Husnul, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Rosi ya Pak Rosi ya, terkait dengan kegiatan ini ya Pak, coaching hari ini. Pak Rosi, pada coaching hari ini, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilakukan sama Pak Rosi itu apa Pak Rosi? Pertama pada kompetensi inti Bu ya. Ya, kompetensi yaitu inti. kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Namun penekanannya yaitu pada present nih Bu. Present ya. Kehadiran penuh gitu ya? Iya, kehadiran penuh. Oke. Jadi intinya Pak Rosi akan berusaha untuk kehadiran penuh dalam coaching kali ini ya Pak? Iya. Oke. Terus kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan saat coaching nanti Pak? Ini, yaitu present ya, agar bisa fokus pada coaching, kemudian bisa menghindari atau tanpa gangguan, entah itu istri telepon ataupun di luar ada bel. Saya konsentrasi hanya sebentar itu. Hanya sebentar ya Pak. Intinya berarti menggunakan bahasa tubuh yang coba nanti saya observasi. Iya, oke siap. Berarti intinya yang diutamakan sama Pak Ros itu kehadiran penuh ya Pak. Yang lainnya untuk sementara kita abaikan dulu Pak ya. Oke. Bukan mengabaikan tapi fokusnya ke situ. Artinya yang utama di situ ya. Kehadiran penuh tadi ya. Terus bagian kompetensi coaching apa yang spesifik yang nantinya akan dikembangkan Pak? Yang spesifik. Pengembangannya pada ketika saya itu bisa hadir sepenuhnya. Sepenuhnya untuk orang yang ada di hadapan saya yang membutuhkan bantuan mencari solusi yang tepat bagi permasalahannya. Oke. Siap Pak Rosi. Berarti intinya tadi ya kehadiran penuh. Nah Pak Rosi tadi yang Pak Rosi sampaikan ke saya tadi Pak Rosi ya. Nah itu kan setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada indikator ya Pak Rosi ya. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Rosi, indikator tercapaiannya itu apa sih yang nantinya Pak Rosi dapatkan? Jadi Pak Rosi bisa mengatakan, oh ini saya tercapai, oh ini tidak ada. Indikatornya apa Pak Rosi? Indikatornya adalah ketika saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai konteks. Nanti si coach itu bicara apa? Saya bisa menangkapnya, kemudian mengolahnya menjadi sebuah pertanyaan yang nantinya akan kita gali. Kita gali berdasarkan identifikasi dari hasil percakapan tadi. Kita gali sebanyak-banyaknya itu. Semakin banyak identifikasi yang saya dapatkan, maka akan semakin banyak rencana aksi yang akan dibuat oleh si coach itu. Nah, indikatornya itu semakin banyak identifikasinya, maka semakin bagus nantinya. Berarti intinya nanti semakin banyak Bapak mengidentifikasi, kemudian jadi indikatornya itu semakin banyak Bapak mengidentifikasi, semakin bisa muncul ide-ide itu yang nantinya sebagai indikator ya Pak. Jadi bisa istilahnya menangkap apa yang dibicarakan sama coach ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Bagus sekali Pak Rosi. Mungkin saya persilakan Pak Rosi untuk melakukan coaching bersama Bu Husnul. Saya persilakan, monggo Pak Rosi. Baik, terima kasih Bu Husnul. Bu Yayu. Saya harus sambil nafas panjang Bu. Siang-siang hari seperti ini memang itu konsentrasi yang tinggi. Istilahnya pakai metode stop ya. Oke.
Terima kasih Bu ya, yuk waktu saya ambil alih. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rozi. Selesai ngajar ya Bu Husnul? J Pak Niki. Lumayan. Sepertinya terlihat capek nih, panas pasti siang-siang seperti ini ya. Ngajar apa Bu Husnul tadi? Materinya tentang apa? Materinya tentang pernikahan Pak. Pernikahan. Ini lagi musim ya Bu? Iya Pak. Ya, mau puasa itu biasanya bulan ruah itu mau musim nih Bu. Betul Pak. Ini konteksnya pas ini, pas dengan itu menyampaikan materinya pas musim-musim nikah. Nah, Ibu bisa duduk sebentar, saya butuh waktu mungkin 10 sampai 20 menit lah untuk bicara. Ya semoga saja bisa dan kita ambil manfaatnya ini. Ibu, nyenengan hari ini ngajar tentang pernikahan di pelajaran agama nggih. Ngajar apa? Kira-kira jenengan hari ini menemukan sebuah masalah ataupun kemarin-kemarin ketika mengajar di kelas jenengan itu ditemukan masalah-masalah enggak itu? Iya Pak, nih saya kan lama ingin ketemu jenengan nih Pak untuk coaching ya Pak. Siapa tahu hari ini saya menemukan sesuatu penyelesaian masalah saya. Jadi kan saya mengajar 7 rombel untuk kelas 12 ya Pak. Nah itu materinya pernikahan semua kan. Nah awalnya itu saya menggunakan metode itu mungkin metodenya tidak tepat mungkin Pak. Jadi anak itu kayak tidak aktif dalam proses pembelajaran, pada materinya kan menarik itu Pak sebetulnya. Kontekstual pada saat materinya ini. Menarik tapi kok anak tidak tertarik. Nah, apa ya ini kok anak tidak tertarik, biasanya kan harusnya ini menarik begitu. Nah, kesimpulan saya pembelajaran sehari ini gagal karena tidak menarik buat murid saya. Padahal notabene itu materi itu harusnya menarik gitu. Harusnya ini. Iya. Lah, selama ini yang Bu Husnul lakukan di kelas dalam pembelajaran tentang pernikahan di pelajaran PKI itu apa Ibu? Kok PKI? PAI. PKI aja. Lanjut PKI. Pendidikan Kristen Indonesia. Ya itu jawab mari Pak, tak tahan. Siapa kira guyu ya, aku malah guyu. PKI apa PKI? Iya. Aduh, jauh kemarin Pak tahan apa guyu. Salah apa pertanyaan? Makanya jauh tak tahan, jadi guyu aku malah guyu sesat. Supaya kita tahan. Tahan itu. Iya Pak. Baik Bu Husnul, menarik sekali nih pelajaran P. Makanya kok ya sholat ini masih guyu angel ya gue. Pelajaran agama wes kok wes. Wes Pak terakhir. Kurang bledeni Dimas kengesan nangle tekan kene iki kengesan ya. Ya wae karen. Kena tulah. Dim. Baik Bu Husnul. Pelajaran agama tentang pernikahan. Selama ini Bu Husnul dengan cara apa untuk mengajar agama terutama bab pernikahan ini? Iya Pak, kan itu ada 7 rombel. Nah, rombel pertama itu kan saya masuk. Itu kan anak tak kasih kan di situ dikasih ada buku paket ya Pak. Iya. Nah, saya pikir saya ingin menggali anak agar menggali ilmu dari buku paket tersebut kan. Nah, tapi efeknya itu malah mereka bosan cuma baca gitu. Pemikiran saya nanti praktiknya gampang kan gitu kan. Yang penting anak sudah menguasai materinya dulu. Iya. Nah, tapi
endingnya bukan malah menarik, jadi malah monoton dan hanya membosankan. Itu pada pertemuan rombel pertama. Nah, hanya kan saya berpikir, Pak, ini kalau nanti 7 rombel ini saya lakukan dengan materi yang sama, model yang sama, akan tidak berhasil lagi ya kan, Pak. Itu yang menjadikan saya pemikiran saya ingin bertemu dengan jenengan agar model rombel yang berikutnya itu bisa lebih efektif lagi dan anak-anak aktif dalam pembelajaran, sehingga saya akan memperbarui di rombel yang sudah saya lewati ini, Pak. Kira-kira ada berapa Ibu? Dalam satu kelasnya murid yang memang tidak konsentrasi atau tidak terlihat tidak aktif itu kira-kira dalam satu kelas ada berapa kira-kira? Karena jam saya itu siang, Pak. 8, 9, 10 otomatis tuh jam yang paling menjenuhkan dan ngantuk, anak sudah lelah dengan keseharian aktivitas di sekolah, dan otomatis ada yang ada yang tertidur, ada yang ngangklu dan sebagainya. Itu akhirnya menjadikan suasana kelas tidak kondusif dalam sebuah pembelajaran, sekalipun materinya itu menarik, Pak. Tapi efeknya ternyata tidak menarik juga. Iya. Ada berapa Ibu kira-kira? Kira-kira ya sekitar 4-5 anak lah yang seperti 4-5 ya, tapi ya kadang kondisinya. Iya, tapi ya kadang ya 4 saja juga nularis Ibu ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira ini berapa? Andaikan Bu Husnul punya rencana ke depannya melakukan perbaikan metode pembelajaran mungkin. Kira-kira harapan Bu Husnul ada penyusutan berapa persen kira-kira atau berapa orang? Paling tidak kalau penempatan sekarang ini saya di posisi 5 ya Pak, anak itu harus pada posisi 8. Berarti kan paling tidak dari 5 turun menjadi 2 atau bahkan tidak sama sekali. Maksudnya anak tapi bisa berproses ya Bu, tetap ya bertahap. Harus ada proses Pak. Kondisi yang menjadikan suasana itu berubah kan berarti bisa jadi itu dari posisi pribadi saya yang harus diubah begitu Pak. Jadi ada mungkin saya bisa mengidentifikasi kendalanya, yaitu mungkin 1 jam siang, jam-jamnya waya istirahat gitu. Kemudian mungkin dari metodenya yang kurang menarik menurut Bu Husnul tadi. Iya. Materi jelas, materi sebelahnya materi yang menyenangkan itu ya. Yang penting jangan senang nikahan tapi materi nikahan gitu lah Bu ya. Iya. Gitu. Dibuat enjoy nantinya. Nah, kira-kira Bu Husnul, rencana Bu Husnul tentang perbaikan-perbaikan itu rencananya bagaimana itu? Begini Pak, saya dari apa yang jenengan tanyakan tadi, saya punya ide. Saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan berarti arahnya saya akan harus merubah pada proses observasi murid ya Pak ya. Okay. Nah, dari observasi murid itu saya akan mencoba nanti observasi pengamatan dalam hal kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid ya Pak. Kalau itu mungkin sudah bisa saya temukan, sudah saya dapatkan, nah baru proses diferensiasi itu bisa saya dapatkan Pak. Bisa jadi nanti endingnya itu nanti pada diferensiasi proses mungkin Pak, itu yang akan saya lakukan. Nah kalau diferensiasi proses itu berjalan, bagaimana mengaktifkan anak dengan proses yang berbeda, nah saya akan coba ini Pak dengan menggunakan pembelajaran dalam bentuk blended learning Pak. Nah dari blended learning itu nanti saya akan coba nanti koordinasi dengan guru bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab bila perlu, nah sama guru matematika. Nah 4 ini mungkin akan bisa membantu saya dalam proses diferensiasi proses tadi Pak. Nah nanti anak akan berkoordinasi dengan guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, bahasa Indonesia, otomatis pada saat saya proses pembelajaran anak bisa keluar dari kelas untuk suasana baru, berkoordinasi dengan gurunya masing-masing itu otomatis kan tidak monoton dalam kelas ya Pak. Iya. Mungkin itu Pak ide yang saya temukan di saat ini Pak. Berarti kemungkinan nanti ada blended learning. Betul Pak. Bahasa Inggris,
bahasa Jawa, bahasa Arab, sama matematika. Kemudian ada pembelajaran di luar. Iya. Di luar kelas maksudnya ya, bukan di luar nikah. Betul, Pak. Nah, kemudian yang peran masing-masing Ibu. Ini kan sudah merencanakan itu blended learning. Peran dari guru-guru yang tadi saya sebutkan itu, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, perannya apa di situ? Begini Pak, saya akan coba koordinasi dengan guru-guru tersebut dalam hal begini. Ketika proses akad nikah, praktek akad nikah itu kan prosesinya kan menggunakan ketentuan PAI ya Pak ya. Ada wali, ada saksi, ada pengantin pria, pengantin wanita, kan itu prosesnya dari PAI itu Pak, pelajaran agama. Tapi proses pelaksanaannya misalkan MC-nya pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab atau bahasa Jawa. Nah, nanti pada akadnya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, kan begitu Pak. Nah, nanti pada saat maido asananya diganti pakai bahasa Jawa. Nanti kan siswa itu akan berkoordinasi dengan guru bahasa Jawa dalam membuat pidato, kan gitu ya Pak ya. Otomatis kan tidak monoton dalam kelas tuh Pak. Nah, nanti bicara dengan guru bahasa Inggris, karena kalau guru matematika kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk proses praktek nikah kan harus perhitungan uang ya Pak. Uang yang harus dikeluarkan berapa. Jadi nanti anak tak suruh membuat itu Pak, kayak proposal untuk dana praktek nikah, berapa yang dikeluarkan per kelompoknya, sehingga diketahui anak itu nanti iuran berapa untuk ugur rapi dalam proses praktek nikahnya. Mungkin seperti itu Pak. Ini menarik sekali Bu. Kalau saya cermati apa yang disampaikan Bu Husnul tadi, ketika pembelajaran learning bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, anak tidak hanya belajar tentang prosesi akad nikah, tapi ini akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi, semacam wedding organizer Ibu. Betul Pak. Ini intinya itu. Kalau saya, ini bagus sekali Bu. Ini bisa dikembangkan lagi ini. Dan mungkin nanti tadi Ibu Husnul menyampaikan bahwa pembelajaran juga kemungkinan bisa dibawa ke luar ruangan. Ya. Iya. Gambarannya seperti apa Ibu? Begini Pak, nanti praktek nikahnya itu tidak di dalam kelas Pak. Nah, bisa coba nanti di musola atau indoor atau ruangan yang terbuka, nanti semua bisa menonton dari adik kelas atau adik kelasnya untuk melihat prosesi itu sebagai bentuk kayak anjang sana ke kelas yang lain, kan itu bisa ya Pak ya. Nah, itu bisa nanti untuk mengembangkan potensi anak-anak tentang yang punya keahlian MC, punya keahlian menyanyi, punya keahlian sambutan maido asana, kan banyak kan tersalurkan anak tersebut. Jadi tidak hanya pelajaran PAI saja yang berhasil, tapi pelajaran-pelajaran lain juga berhasil karena kita sudah mencoba untuk blended learning itu mungkin Pak kali. Bagus. Blended learning, kemudian nanti mungkin juga akan terlibat selain guru mapel ya Bu ya, guru mapel matematika, mungkin ada tata busana ya Bu ya, mungkin bisa dilibatkan nantinya, mendekorasikan, membuat suasana seperti berada di sebuah prosesi pernikahan yang sesungguhnya, merencanakan dari segala halnya, dikonsumsinya ini untuk bagus sekali Bu Husnul. Nah, kira-kira Bu Husnul, kapan itu dilaksanakan? Saya akan coba mulai besok membuat RPP-nya dulu Pak. Kan RPP kemarin saya salah ya Pak ya? Bukan salah, mungkin kurang tepat ya. Nah, saya akan coba perbaiki RPP-nya yang lebih spesifik pada pembelajaran berdiferensiasi dengan blended learning gitu ya Pak ya. Nah, nanti juga saya akan coba buat rubrik penilaiannya kepada anak dengan proses yang pemahaman tinggi, pemahaman sedang, pemahaman rendah. Kan itu ada rubrik penilaiannya untuk proses diferensiasi prosesnya agar berhasil, sehingga keaktifan anak itu tidak hanya beberapa anak, tetapi semua siswa yang ada atau murid yang ada dalam kelas itu bisa aktif semua. Dan otomatis itu akan mengangkat nilai anak mungkin. Berarti tanggung jawab
untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh Bu Husnul, pastinya tidak hanya Bu Husnul yang bertanggung jawab kan. Betul. Kira-kira siapa lagi Bu? Saya, tapi ini Pak, saya harus izin dulu sama wakakurikulumnya mungkin kali Pak ya, kan saya tidak mungkin kerjasama tanpa izin ya. Iya. Saya akan coba koordinasi dengan wakakurikulum, boleh atau tidak saya melaksanakan blended learning-nya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan guru-guru yang saya sebutkan tadi, mau atau tidak. Kalau tidak mau berarti saya cari pelajaran yang lain yang kira-kira bisa dimasukkan seperti kayak tadi Pak Rozi memberikan clue itu guru BB ya. Saya akan coba guru BB untuk bekerja sama dengan dalam bentuk pembuatan buket atau pengenakan busana yang dari produksi BB-nya. Nanti otomatis itu yang akan jadikan partner saya dalam pengembangan blended learning saya mungkin. Bagus itu. Nah, yang nanti kan diharapkan ada perubahan tingkah laku pada murid secara klasikal di kelas. Yang tadinya berapa Bu? 5 bisa meningkat sampai 8 itu. Targetnya 8 tadi ya Bu ya? Saya masih ingat itu targetnya 8. Nah, ya, kita di penghujung sesi bincang-bincang kita Bu. Dari pembicaraan ini coba Bu Husnul simpulkan kira-kira apa permasalahannya sampai dengan tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Husnul sampai dengan tolak ukur keberhasilannya. Baik Pak, dari perbincangan saya dengan Pak Rozi ini, saya menemukan ide baru Pak ya, untuk menyelesaikan masalah saya dalam proses pembelajaran karena ketidakaktifan anak. Nah, di situ saya menemukan bahwa model pembelajaran saya masih kurang tepat dan di sini saya menemukan ide baru untuk merubah model pembelajaran saya yang berbentuk tadi modelnya kurang tepat menjadi model pembelajaran berdiferensiasi dengan blended learning Pak. Dan dari situ saya akan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk bisa berblended atau berkolaborasi dengan saya dalam proses pembelajaran. Itu Pak yang saya dapatkan dari coaching ini. Oke, terima kasih Bu Husnul. Saya tunggu hasilnya. Mungkin ketika pas itu saya bisa hadir, bisa lihat situasi. Barangkali saya pas ada jam kosong saya dihubungi Bu. Baik, Pak. Saya lihat nanti perkembangannya bagaimana ya. Terima kasih Bu Husnul. Kita istirahatnya saya kira cukup Bu Husnul. Kita langsung ngajar lagi di kelas. Masih Bu Husnul, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozi. Ya. Tadi saya sudah mengobservasi antara coaching antara Pak Rozi dengan Bu Husnul ya. Tadi saya lihat juga pada saat observasi itu ternyata coachingnya itu begitu menarik sekali Pak Rozi ya. Di sana ibaratnya benar-benar tadi ada hadir penuh, fokus. Kemudian tadi saya lihat juga komunikasi yang sangat menarik, komunikasi yang sangat bermanfaat sekali karena pada saat komunikasi tadi itu dari pertanyaan-pertanyaan Pak Rozi, kemudian Bu Husnul juga akhirnya menemukan ide, memang ternyata luar biasa sekali Pak Rozi. Nah, setelah observasi tadi Pak Rozi ya, saya juga kepingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Rozi terkait dengan coaching tadi Pak Rozi. Yang pertama, apa yang telah Bapak lakukan pada saat proses coaching sehingga indikator itu tercapai dapat terwujud? Saya memusatkan perhatian pada titik masalahnya. Iya. Sebuah simpul-simpul kekurangannya apa sih? Iya. Tadi sudah kita temukan ada mungkin pembelajaran dari gurunya yang kurang. Iya. Kemudian suasananya mungkin. Nah, kebetulan ini materinya yang disampaikan ini tentang nikah, dan sebenarnya saya tuh punya pikiran, tapi sebenarnya pikiran yang saya sampaikan yang ada di Koce itu sebenarnya sudah ada di benak saya secara tidak langsung, tapi saya tidak mengutarakannya, cuman memberikan pancingan.
biar itu muncul dari biar Bu muncul Husnul. itu. Jadi prinsipnya gini Pak ya, dengan Pak Rozi itu dengan kehadiran penuh, kemudian Pak Rozi benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan Bu Husnul, kemudian akhirnya tadi Bu Husnul dengan pancingan-pancingan pertanyaan Pak Rozi, akhirnya Bu Husnul itu bisa mengeluarkan ide gitu Pak ya. Jadi intinya tadi di kehadiran penuhnya ya Pak, karena itu dasar-dasar yang terpenting Pak Rozi ya. Oke. Terus gini Pak Rozi, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching Pak? Jadi kan kedepannya mungkin akan ada coaching lagi. Nah katakanlah apa yang ingin Pak Rozi kembangkan? Mungkin pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kali ya. Mengajukan pertanyaan berbobot. Itu penting sekali pertanyaan itu. Mungkin harus banyak berlatih bertanya, menyampaikan dengan kosakata yang bagus itu. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti intinya nanti Pak Rozi akan mengembangkan bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya mengeluarkan ide yang mungkin lebih bagus lagi Pak Rozi ya. Oke. Terima kasih Pak Rozi dan saya lihat tadi coachingnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Rozi kembangkan bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup itu Pak Rozi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.